kuota haji, kami sampaikan update-nya bahwa confirm KPK telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Yang pertama saudara YJ selaku ex-Menteri Agama dan yang kedua saudara IAA selaku staf sus Menteri Agama pada saat itu. KPK menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota haji tahun 2024. Penetapan status hukum itu dilakukan pada Jumat 9 Januari setelah KPK melakukan serangkaian penyidikan dan juga pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terkait. Juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan penetapan tersangka tersebut. Ia juga menyampaikan bahwa langkah hukum ini merupakan bagian dari proses penyidikan yang tengah berjalan. Kasus ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam penentuan dan pengelolaan kuota haji pada periode 2023 hingga 2024 di Kementerian Agama yang terjadi ketika Yakut Kholil Qomas menjabat sebagai menteri. KPK mendalami dugaan adanya praktek korupsi dalam proses pengalokasian kuota yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan dan juga berpotensi merugikan keuangan negara serta mencederai asas keadilan bagi para calon jamaah haji. Kuota haji, kami sampaikan update-nya bahwa confirm KPK telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Yang pertama saudara YJ selaku ex-Menteri Agama dan yang kedua saudara IAA selaku staf sus Menteri Agama pada saat itu. Dalam perkara dengan sangkaan kerugian keuangan negara untuk pasal 2 pasal 3, BPK saat ini masih terus melakukan kalkulasi untuk menghitung besarnya nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan di perkara ini. Terkait dengan kelanjutan penyidikannya, nanti kami akan update karena memang penyidik masih terus melakukan pemeriksaan dan juga penyitaan terhadap barang bukti yang dibutuhkan, termasuk dari para PIHK atau Biro Travel penyelenggara ibadah haji sebagai salah satu upaya juga untuk optimalisasi aset recovery, sehingga ketika nanti sudah ditetapkan nilai kerugian keuangan negara yang timbul dari perkara ini, kemudian KPK juga bisa memulihkannya secara optimal. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini KPK juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pihak-pihak yang selama ini telah kooperatif, hadir memenuhi panggilan penyidik, kemudian memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan, termasuk mengembalikan barang bukti, kemudian disita, di antaranya dalam bentuk uang. Yang kedua, KPK juga mengimbau kepada pihak-pihak PIHK, Biro Travel maupun asosiasi untuk kemudian juga bisa kooperatif termasuk dalam hal pengembalian uang-uang yang diduga terkait dari konstruksi perkara ini. Di mana dalam konstruksi perkaranya dari kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia, yaitu sejumlah 20.000 yang seharusnya untuk menutup panjangnya antrian di penyelenggaraan haji reguler, kemudian dilakukan diskresi oleh Kementerian Agama dibagi menjadi 50%, 50%, sehingga penyelenggaraan haji reguler mendapat slot lebih mudah, penyelenggaraan haji khusus mendapatkan slot lebih rata. Yang kemudian dari diskresi yang bertentangan dengan undang-undang tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara. Jangan lupa subscribe ya.